Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja. Jadi kali ini kita bakalan bikin video rebonding shock SX-10 Clone Jeep JK Rubicon. Tapi sebelumnya ini video itu terancang dengan baik. Jadi gue udah punya planning dari seminggu yang lalu. Kalau video-video sebelumnya itu rata-rata dadakan cuy. Karena emang gue ngerasa kayak udah lama nggak bikin video tutorial, jadi gue bikinin secara dadakan aja. Tapi kali ini gue bikin secara terencana dan planning yang baik ya. Oke, jadi langsung aja kita bikin tutorialnya. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu nih ya, RC kita itu diperuntukkan untuk di medan apa, untuk fungsi apa. Jadi kalau di gue sendiri, gue punya dua opsi. Pertama ada speed off-road, yang kedua itu ada untuk off-road yang ekstrim. Jadi off-road ekstrim tuh ya seperti ya biasanya aja kayak off-road adventure gitu ya. Jadi kayak ke hutan-hutan, terus medan tanah, air, sungai, terus lumpur, batu dan lain-lain. Itu ekstrim off-road atau off-road ekstrim. Nah, di sini peruntukan RC gua itu kebetulan gua peruntukan untuk off-road ekstrim, bukan untuk speed off-road. Karena mengingat kembali ini RC yang bobotnya cukup berat, kemudian dengan spesifikasi mesin atau motor yang masih brushed atau belum brushless cuy. Karena biasanya kalau motor brushless tuh emang udah buat speed off-road, sedangkan RC gua masih motor bawaan dari Injora atau motor biasa yang dipakai adalah motor brushed gitu. Nah, di sini gue punya dua opsi pilihan shock oil. Jadi di sini gue punya dua shock oil yang kalian bisa cek di toko online ya. Di sini ini banyak banget, kalian cek aja shock oil RC gitu ya. Nah, di sini gue punya dua pilihan opsi. Pertama di sini. Kalau kalian perhatiin di sini ada angka CST, ada tuh. Ini 100 CST. Kemudian di sini angka 250 ya, 350 CST. Nah, CST ini apa? Jadi CST ini adalah tingkat kekentalan dari olinya, dan ini sangat mempengaruhi rebound dan cara main dari karakteristik shocknya sendiri. Nah, kemudian gimana cara milih CST yang baik atau kekentalan oil shock yang baik untuk RC kita? Kembali lagi, kita ingin memperuntukkan RC kita tuh untuk apa? Kalau untuk speed off-road ya cari aja kalian berarti yang model shock oilnya itu angka CST-nya itu terbilang rendah seperti ini ya. Ini misalnya 100 CST. Oh ya, for your information, kekentalan dari shock oil ini itu kalau nggak salah ada 1000 sampai 1200 ya kalau nggak salah. Apa berapa ya? Terakhir gue udah lama banget nggak lihat, udah ada satu setengah tahun yang lalu deh gue lihat nih kayak gini. Intinya nih gue udah beli lama juga nih, udah lama banget, zaman dulu gue masih gemar banget main RC gitu ya. Nah, jadi di sini kita langsung aja pakaian 350 CST karena RC gua kembali lagi gue mau pakai untuk apa? Untuk keperluan off-road ekstrim. Oke, langsung aja kita bongkar yuk shocknya. Tapi di sini gue bakal kasih contoh aja shocknya, jadi nggak semuanya gue kasih lihat ke kalian cara reboundingnya. Jadi cuma satu shock aja dan itu udah rata satu sama lain gitu ya. Maksudnya tutorialnya tuh sama gitu, caranya tuh sama step by stepnya. Oke, langsung aja kita bongkar. Oke cuy, sorry ini kita agak lama. Ini yang kita bongkar akhirnya shock depan yang sebelah kiri. Tadinya gue mau bongkar yang shock sebelah kanan, cuma ternyata bagian bautnya itu nyangkut ke bagian bodi cuy. Jadi karena dia mentok kecewakan bodi, jadi kita bongkar shock depan kiri aja. Nah, ini dia shocknya. Sorry juga ini jadi agak lama. Tadi gue lumayan lama ini ya ngebongkarnya, karena ternyata gue lupa ya cara bukanya nih dulu gimana. Akhirnya ini tadi harus gue putar dulu untuk setelan preloadnya, habis itu baru bisa buka nih. Nah, ini dia nih. Oke. Ini di sini olinya masih ada yang lama cuy. Cuma gue harus cari tampungan dulu nih. Bentar ya, gue cari tempat tampungan dulu nih. Bentar. Nah, ini dia oli yang lama. Nah, ini masih ada ya tuh. Masih ada olinya nih cuy nih. Tuh, ini masih bagus kok, ini warnanya juga masih terbilang bagus karena emang gue jarang main di luar ya. Cuma yang gue respect dari shock ini tuh nggak bocor sama sekali loh. Ini keren nih. Shock Injora bawaannya itu dulu bocor ya. Itu dulu gue sempet bocor, gue kurang tahu tuh bocor karena apa. Tapi yang pasti dulu itu bocornya tuh di bagian as cuy, di bagian asnya ini. Nah, makanya gue juga heran-heran akhirnya gue ganti shock ini. Oke. Nah nih, oke, ini udah kita buang. Sekarang saatnya kita
isi oli yang baru ya. Oh ya cuy, ini for your information dulu. Jadi di sini, nih gue tadi lupa nunjukin nih, gue lupa kasih tahu, sorry. Jadi di sini di botol yang shock oil, botol shock oil ini yang 350 CST, ini tuh tertulis dan tertera tulisan medium on road di sini, kelihatan nggak? Nih, tertulis medium on road tuh, ini medium on road. Jadi ini sebenarnya untuk RC speed off road pun masih masuk cuy. Kemudian untuk yang 100 CST, nih 100 CST ini tertulis soft. Ini tulisannya nih keterangannya soft. Nah, kemudian di sini gue lupa ya. Jadi kemarin itu, setelan sebelumnya ini gue pakai yang 100 CST. Makanya shock gue bisa dibilang empuk banget kalau dibuat shock ekstrim atau off-road ekstrim ya. Jadi sebenarnya kurang cocok untuk off-road ekstrim, mau di medan lumpur, tanah, batu-batu dan lain-lain. Tapi kalau untuk jalan yang mungkin kurang rata atau batu-batu tipis lah kayak kerikil-kerikil gitu, itu tuh enak banget cuy reboundnya. Jadi kayak berasa tuh shocknya tuh mainnya enak banget cuy. Cuma minusnya itu limbung cuy, oke? Minusnya tuh limbung. Tapi di sini gue tetap bakal pakai yang 100 CST karena setelan yang lain juga 100 CST kan. Gue pengen RC ini tuh ya gue tetap pengen ngelihat enak aja gitu kalau misalnya ngelewatin jalan yang kurang rata, itu shocknya tuh mainnya tuh enakan gitu kan ya. Nah, jadi di sini gue bakal tetesin 10 aja karena 10 sampai 12 lah ya, 12 tetes lah. Karena kalau misalnya terlalu banyak itu juga nggak enak cuy. Jadi travelnya berkurang karena olinya tuh kebanyakan. Oke, kita pakai 12 tetes aja ya. Yuk, kita hitung yuk. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, ini 12 tetes pas. Dan jangan lupa dimainin dulu dikit biar olinya lebih mencar kemana-mana. Oke, nah setelah ini langsung aja ditutup lagi cuy. Sebenarnya kalau gini juga bisa dibuat ngetes nih. Kita mainin ya, mainin dulu sebentar. Oke, sip. Oke, ini langsung kita tutup aja kembali. Ini jangan lupa kalian cek juga karet-karetnya, seal-seal karetnya ini masih bagus apa enggak, karena takutnya kalau misalnya udah mulai getas, udah mulai berumur, nanti ketika melewati jalan yang kurang baik atau gimana, itu ada kemungkinan bocor dari sini nih oilnya, atau bahkan elemen-elemen seperti air, kemudian elemen pasir, debu itu bisa masuk gara-gara seal yang udah gak bagus cuy. Ini langsung kita tutup aja coy, ya kan? Tutup ya. Oke. Kemudian tinggal kita kencengin. Ntar ini agak riwet cuy. Dari tadi gue juga ini masangnya emang agak riweh gengs. Emang agak ribet dah masangnya ini mah. Kita kencengin lagi. Oke. Kita putar. Oh ya, by the way, untuk shock seperti ini tuh enak ya, dia ada setelan keras enggak sih pernya. Ini kalau misalnya ini cuma di beberapa RC aja sih. Cuma gue kurang tahu ya di Injora ada nggak ya? Gue lupa, kayaknya sih ada deh kalau nggak salah. Ini ada loh. Yang lebih keren lagi tuh ada shock yang model ini ya, shock yang modelnya itu yang ada tabungnya cuy, itu keren banget. Bahkan ada yang piggyback ya namanya, piggyback ya atau apa ya, shock piggyback ya, yang ada tabungnya gede tuh bisa diatur tuh setelan anginnya, itu keren banget sih, sampai detail banget itu RC ya, kayak begitu ya. Oke, udah selesai, tinggal kita kencengin cuy, tinggal kita kencengin kayak gini ya, kencengin. Ini gak usah terlalu kenceng, takutnya nanti malah selek. Oke, udah cukup. Nah, ini dia. Udah selesai cuy. Coba kita ribonin dulu. Ih, enak ya, empuk banget ya. Ini empuk banget loh, bener deh. Tuh, empuk banget ini. Ini kalau diginiin juga masih nendang banget tuh, enak nih. Walaupun di sini emang gua nggak netesin banyak, makanya jadi kalau mentok tuh dia ke damper cuy. Ini mentoknya nih ke damper shock ini nih, ke stopper yang karetnya yang di bawah nih. Nih yang karet hitam-hitam di sini nih. Ini berfungsi untuk stop stop ininya ya, travelnya ya, travel shock. Nah, ini tapi di sini enak sih, sebenarnya enak. Tuh, enak-enak aja cuy. Ini setelan gue yang lalu juga kayak gini sih, 12 tetes sama persis pakai yang 100 CST. 100 CST nih yang ini.
Quick Charge CST. Oke, langsung aja gua pasang lagi ya ke RC-nya. Tutornya untuk satu sok aja ya. Jadi untuk sok lainnya nanti gue bakal nyusul, karena kalau semuanya takut kelamaan. Untuk hasil maksimal sih sebenarnya emang harusnya semuanya biar sama rata. Cuma karena ya gitulah ya. Takut terlalu makan banyak waktu, jadi kita langsung aja pasang lagi yuk ke RC-nya. Oke. Kita bakal posisiin ketika RC-nya sudah terpasang. Nah cuy, jadi ini posisinya sekarang udah terpasang di RC-nya, soknya, sok bagian depan sebelah kiri. Untuk sok bagian depan sebelah kanan, kiri belakang, dan kanan belakang itu belum gua ribbon sama sekali cuy. Jadi posisinya sekarang masih sok depan kiri aja yang gua ribbon, nanti sisanya menyusul. Untuk keempukannya ini benar-benar sama, karena gue masih inget banget setelan dulu itu setelan dulu itu gue pakai 100 CST, kemudian untuk tetesannya itu gue pakai 12 tetes gitu. Nah, jadi kesimpulannya gini aja sih, gampang sebenarnya. Kalau kalian ingin meribon sok, itu perhatiin aja kalian peruntukannya untuk apa. Kembali lagi ke situ cuy, karena itu sangat-sangat mempengaruhi gaya berkendara RC kalian gitu. Nah, kalau misalnya gaya berkendara RC kalian itu untuk speed off-road, RC kalian diperuntukkan untuk speed off-road, kalian pakai yang 100 CST atau 350 CST kalau yang nggak terlalu suka empuk gitu ya. Ini masih lumayan hard lah, lumayan hard. Ini kan karena tulisannya medium on road. Nah, di sini gue pakai yang 100 CST cuy, karena gue emang suka ngebut. Tapi ya ngebut, ya sengebutnya ini aja sih. Gue nggak bakal ngebut banget. Paling ngebut berapa sih? 20 km per jam kali ya. Apa nggak nyampe lah ya. Gue kurang ini sih. Gue nggak pernah ngetes sih. Yang pasti gue ya buat ngehajar tipis-tipis aja lah. Kayak batu-batu kerikil. Itu kan enak tuh ya kalau dihajar. Itu jadi soknya tuh mainnya kayak gini cuy. Enak banget nih itu. Kayak mainnya tuh enak banget cuy. Kebuka cuy. Nah, kalau yang suka speed off-road ekstrim mungkin kayak Traxxas UDR ya, yang bisa jalan di atas air atau di itu pakai ini cuy. Ya, ini pakai ini mungkin ya. Oke, kira-kira kayak begitu. Untuk tingkat kekentalan gue kasih tahu lagi, ini tuh kalau nggak salah ada sampai 1500 atau 1200 ya. Gue lupa, kalau nggak salah sih 1500 ada deh. Coba kalian komen deh. Atau sampai 2000 ada ya. Soalnya ada yang bener-bener hard banget cuy. Intinya balik lagi aja sih ke sini, ke angka CST-nya. Kalau makin keras itu biasanya emang untuk RC off-road, karena diperuntukkan untuk off-road ekstrim supaya soknya itu tidak terlalu banyak main sana sini. Oke cuy, jadi videonya segini dulu aja. Gue mohon maaf banget nih kalau video gue emang bener-bener belum compact, belum baik dalam menyampaikan materi. Kemudian dalam prakteknya juga gue masih kurang memberitahukan kepada kalian. Gue mohon maaf banget nih. Oke, mungkin segitu aja dulu kali ya videonya ya. Gue mohon maaf banget nih kalau banyak kesalahan sama kekurangan nih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. And see you next time. Bye bye.